Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Haryani, NIM 18058012 akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Discovery Learning dengan Media Pembelajaran Instagram pada materi globalisasi pada mata pelajaran sosiologi. Baiklah, saya akan menjelaskan bab 1 mengenai latar belakang. Pelaksanaan kurikulum 2013 tentu membuat peserta didik dan pendidik melakukan adaptasi dari peraturan yang ada, yang mana dalam kurikulum 2013 ini siswa dituntut sebagai subjek pendidikan yang diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengemukakan ide, kreativitas, berinteraksi dengan lingkungan, dan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang baru. Sedangkan pendidik dituntut sebagai fasilitator di mana menciptakan lingkungan, alat-alat, dan ide yang agar siswa mendapatkan pengalaman belajar. Dalam pembelajaran tentu dibutuhkan model dan media pembelajaran yang sesuai dengan materi terkait, sehingga materi yang dijelaskan dapat meningkatkan pemahaman siswa dan hasil evaluasi siswa juga akan semakin meningkat. Namun, pada saat sekarang ini terdapat kesenjangan akibat para pendidik tidak bisa menggunakan model dan media pembelajaran yang sesuai dengan materi. Akibatnya, peserta didik mengalami kebosanan dalam belajar dan hasil belajar pun akan menurun. Akibatnya, tidak memahami pembelajaran yang diajarkan sehingga berdampak kepada hasil pembelajaran yang tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dari latar belakang ini, saya mengambil judul bagaimana guru dapat menggunakan model pembelajaran discovery learning yang dituntut dalam kurikulum 2013 ini dengan menggunakan media-media yang kreatif dan inovatif seperti Instagram agar peserta didik dapat memahami materi pembelajaran dengan baik, sehingga dapat meningkatkan hasil evaluasi ataupun hasil kualitas belajar peserta. Nah, selanjutnya identifikasi masalah. Dari latar belakang masalah yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan identifikasi masalahnya seperti hasil belajar siswa, proses pembelajaran, serta bagaimana guru dapat menggunakan model dan media pembelajaran yang sesuai dengan materi siswa sehingga dapat meningkatkan minat belajar siswa. Selanjutnya, rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tadi, dapat dirumuskan rumusan masalahnya. Apakah model pembelajaran discovery learning dengan media Instagram dalam materi globalisasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Selanjutnya yaitu batasan masalah. Dari latar belakang maupun identifikasi masalah dan rumusan masalah tadi, dapat disimpulkan batasan masalah dalam penelitian ini lebih terfokus, lebih terarah dan sistematis, terletak pada hasil belajar siswa, yang mana hasil belajar siswa itu dipengaruhi oleh model dan media pembelajaran yang digunakan, serta hal tersebut dapat juga mempengaruhi hasil belajar siswa. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan latar belakang rumusan masalah, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui, menjelaskan, menganalisis hasil belajar siswa melalui model pembelajaran discovery learning dengan media Instagram pada materi globalisasi. Dan dari penelitian ini hendaknya para pendidik dapat menggunakan media dan model pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran yang ada sehingga dapat menunjang kepemahaman siswa mengenai materi tersebut dan nantinya juga akan meningkatkan hasil belajar siswa. Nah, selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Dari manfaat penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan ada dua manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis, yaitu menjadi karya ilmiah di bidang pendidikan sehingga dapat menjadi bahan rujukan dalam bidang pendidikan serta menjadi penelitian lanjutan yang akan dilakukan untuk penelitian selanjutnya. Dan manfaat praktis bagi sekolah, tentu dengan adanya penelitian tindakan kelas ini, sekolah mengalami perubahan ataupun perbaikan yang lebih baik
karena mampu menanggulangi berbagai masalah belajar siswa, perbaikan kesalahan konsep, dan lain sebagainya. Bagi guru, dapat menjadi evaluasi untuk memperbaiki pembelajaran yang dikelolanya, dapat mengembalikan profesional guru, kesempatan untuk berperan aktif, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Dan penelitian ini juga bermanfaat bagi siswa, di antaranya untuk memperbaiki belajar siswa sehingga hasil belajar siswa menjadi lebih baik dan meningkat, serta menjadi model bagi siswa bahwa guru bisa memberikan perhatian yang lebih kepada hasil belajar siswa. Dan bagi peneliti, berguna untuk menambah kemampuan dan meningkatkan keterampilan dalam penelitian karya ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Dan bagi pembelajaran sosiologi, penelitian ini dilakukan dengan manfaat untuk menjadi suka dan paham akan materi pembelajaran sosiologi. Siswa menjadi cepat tanggap, sehingga hasil belajar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan maksimal. Selanjutnya yaitu bab 2 kajian teori. Dalam penelitian ini saya menggunakan teori behavioristik, di mana simpulan dari teori belajar behavioristik ini merupakan teori yang lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku dalam tingkah laku siswa sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa, bertujuan untuk merubah tingkah laku dengan cara berinteraksi antar stimulus dan respon. Jadi dalam teori behavioristik ini adanya yang seseorang dikatakan belajar apabila ia dapat merubah perilakunya yang disebabkan atau yang menjadi penyebab perubahan perilaku tersebut dengan adanya stimulus dan respon dari si perilaku siswa ini sendiri. Dan dari para ahli yang menggagas teori ini pun, menurut Watson, tingkah laku siswa merupakan hasil dari pembawaan genetis dan pengaruh lingkungan. Dan menurut Skinner, hubungan antara stimulus dan respon terjadi karena melalui interaksi dan lingkungan yang kemudian menimbulkan perubahan tingkah laku kepada individu ataupun siswa yang mengalami tingkah laku setelah mempelajari sesuatu hal yang disebabkan oleh stimulus dan respon. Dengan kata lain, dan dapat disimpulkan bahwa teori belajar behavioristik ini lebih memfokuskan untuk mengembangkan tingkah laku siswa ke arah yang lebih baik melalui adanya interaksi stimulus dan respon. Jadi seseorang dianggap telah belajar sesuatu apabila ia telah menunjukkan perubahan tingkah lakunya. Penelitian yang akan saya lakukan ini tentu adanya studi relevan atau suatu penelitian terdahulu yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya. Nah, di sini studi relevan saya yaitu saya mengambil atau membaca dari penelitian Lulu tahun 2014 yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Terhadap Motivasi Belajar Matematika di Kelas 9A SMP Negeri 9 Situraja, Sumedang, memberikan hasil belajar berdasarkan presentasi motivasi belajar siswa, hasil dan angket yang disebarkan, maka dapat disimpulkan bahwa siswa lebih termotivasi untuk belajar matematika setelah guru menggunakan media pembelajaran pada saat proses belajar di kelas. Nah, studi atau penelitian kedua yang menjadi dasar dalam penelitian ini ialah dari Kusumawardi tahun 2015 yang berjudul Akses Media Sosial dengan Minat Baca Materi Memberi Hasil, yaitu terdapat hubungan antara akses media dengan minat baca semakin tinggi. Akses media sosial ini tentu akan meningkat apabila seseorang atau peserta didik itu melakukan aksi atau melakukan interaksi di media sosial sehingga minat membacanya semakin tinggi. Nah, dari kedua penelitian tersebut memiliki ruang lingkup dan sasaran yang hampir sama, yaitu memiliki ruang lingkup dan sasaran penggunaan media dalam pembelajaran sangatlah baik dan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa, pemahaman siswa, serta
hasil belajar siswa akan semakin meningkat dengan ditambahnya lagi dengan akses media sosial yang cukup menarik yang dapat digunakan pada saat sekarang ini. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir dalam penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan media yang kreatif dan inovatif dalam pembelajaran, membuat peserta didik bersemangat dan tentunya tidak merasa bosan dalam pembelajaran. Jika peserta didik bersemangat dan tidak merasa bosan dalam pembelajaran, tentu peserta didik akan memahami dan termotivasi dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Untuk itu, dalam proses pembelajaran sosiologi digunakan media yang mendukung, seperti media Instagram, karena banyaknya siswa yang menyangka bahwa pembelajaran sosiologi ini mudah, padahal apabila tidak dipahami dengan baik, dengan benar, maka seseorang pun tidak akan menjadi paham dan itu juga akan berdampak kepada hasil pembelajaran yang tidak memuaskan tentunya. Pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Instagram memiliki ciri aktif, inovatif, dan menyenangkan, sehingga dapat memperdalam pemahaman siswa mengenai materi terkait, sehingga hasil pembelajaran juga tercapai maksimal, terkhusus pada materi globalisasi tentunya. Dengan adanya dunia tanpa batas untuk melihat fenomena globalisasi, adanya perkembangan teknologi dan komunikasi dengan pesat, adanya kecanggihan teknologi dan juga internet yang semakin luas dapat dimanfaatkan siswa untuk mendapatkan berbagai informasi terkait materi yang dipelajari. Selanjutnya, hipotesis penelitian, yaitu penggunaan aplikasi Instagram dapat meningkatkan pemahaman belajar siswa, khususnya di kelas 12 IPS, karena dengan banyaknya pengguna Instagram dan dengan Instagram pun dapat menjadi media pembelajaran yang inovatif tentunya. Dan yang kedua, penggunaan aplikasi Instagram dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Apabila media yang digunakan cocok dengan materi pembelajaran yang dipelajari, maka hasil evaluasi ataupun hasil pembelajaran siswa akan tercapai dengan maksimal dan Nah, selanjutnya yaitu bab 3 dalam proposal penelitian tindakan kelas ini, yaitu metodologi penelitian. Nah, dalam metodologi penelitian ini, jenis penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian tindakan kelas yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap dan kepercayaan, serta persepsi dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok untuk memperbaiki kualitas belajar. Selanjutnya yaitu desain penelitian, yaitu adanya subjek dan objek dalam penelitian yang dilakukan. Di antaranya subjek penelitian yaitu kelas 11 IPS SMA Negeri 2 Payakumbuh semester genap 2021-2022 dengan jumlah siswa 34 orang, di antaranya ada 22 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan. Sedangkan objek penelitian ini yaitu adanya penggunaan aplikasi Instagram dalam meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. Bentuk data. Data yang saya gunakan yaitu data penilaian pemahaman siswa dan menilai hasil belajar siswa yang didapat dari perbandingan penggunaan media Instagram dengan topik yang sama serta melihat hasil belajar yang diperoleh dari skor kuis ataupun latihan mandiri setelah menggunakan pembelajaran dengan media Instagram tadi. Nah, metode pengumpulan data. Data dikumpulkan dilakukan dengan cara pengamatan, pelaksanaan proses pembelajaran, pengamatan aktivitas siswa, dan pemberian angket pada siswa. Nah, setting atau tempat penelitian dilakukan pada waktu tanggal 7 Januari 2022 sampai Agustus 2022, semester genap 2021-2022 yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Payakumbuh. Selanjutnya yaitu rincian kegiatan, di mana dalam sebelum melakukan proses penelitian tindakan kelas di suatu kelas dilakukan pengamatan dengan cara melihat atau mengamati siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Dilihat apakah siswa itu tertarik atau tidak dengan materi ataupun pembelajaran yang dilakukan. Dapat dilihat dari proses ataupun tingkah laku siswa dalam menyikapi proses pembelajaran.
seperti dia tidak membawa buku catatan ataupun mengganggu teman ataupun hasil dari belajar tersebut tidak memuaskan, maka pendidik ataupun guru yang bersangkutan akan melakukan proses penelitian tindakan kelas di suatu kelas tersebut dengan cara 2 siklus atau melalui tahapan 2 siklus atau 1 siklus. Nah, yang pertama dilakukanlah perencanaan. Nah, perencanaan tersebut dilakukanlah penyiapan angket terlebih dahulu. Setelah itu lembar kerja pengamatan dan pengamatan media pembelajaran yang dilakukan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup yang direncanakan apakah model pembelajaran dan media pembelajaran yang pantas atau yang patut untuk digunakan. Selanjutnya dilakukanlah pengamatan, diamatilah tes ataupun non-tes melalui angkat ataupun pengamatan secara langsung di suatu kelas. Yang keempat yaitu refleksi, di mana mengukur tingkat motivasi siswa menggunakan angket dan evaluasi tersebut dari aktivitas guru yang dilakukan. Nah, kegiatan refleksi ini bertujuan untuk bahan pertimbangan pada pelaksanaan siklus yang kedua. Apabila siklus yang pertama tidak selesai, bisa dilanjutkan dengan siklus yang kedua. Siklus yang kedua dilakukan tahapnya sama seperti siklus pertama, dan siklus ini dilakukan sebagai perbaikan dalam perencanaan proses pembelajaran yang selanjutnya. Instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan yaitu instrumen pembelajaran berupa silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang dibagi menjadi 2 siklus, yaitu siklus pertama dan siklus kedua, dan masing-masing siklus terdapat 2 kali pertemuan. Instrumen yang kedua yaitu pengumpulan data yang dapat digunakan atau dapat dilakukan dengan cara tes ataupun non-tes. Tes berupa angket yang disebarkan kepada peserta didik dan juga berbentuk hasil perbandingan hasil belajar siswa yang menggunakan media Instagram dengan tidak menggunakan media Instagram, serta pengamatan yang dilakukan atau pengumpulan data yang dilakukan dengan cara non-tes, yaitu dengan cara pengamatan. Selanjutnya, teknik analisis data dilakukan dengan cara pengamatan data motivasi belajar dan data hasil belajar siswa yang dibandingkan dengan pembelajaran sebelum menggunakan media pembelajaran Instagram. Nah, tingkat capaian dalam penelitian ini yaitu indikator keberhasilannya itu meliputi peningkatan motivasi, kepemahaman siswa terhadap materi yang dibahas, serta hasil belajar siswa melalui instrumen yang mendukung seperti angket, tes kognitif, dan kuis, serta lembar pengamatan. Berikut daftar pustaka yang menjadi acuan dalam pembuatan proposal yang saya lakukan. Terdapat beberapa acuan ataupun sumber dalam melakukan atau pembuatan proposal penelitian tindakan kelas ini. Baiklah, itulah hasil paparan materi ataupun proposal penelitian tindakan kelas saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.